tujuan pembelajaran yang akan Ustazah lakukan? Terima kasih Ustazah Andi. Baiklah, untuk besok, insya Allah ya besok itu saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Tadi kan dengan melakukan observasi, ngoten nggih. Insya Allah tujuan pembelajaran saya besok itu ada dua. Yang pertama, dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab, anak-anak itu bisa mengidentifikasi apa saja komoditas ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi, anak-anak bisa menyebutkan contoh dari komoditas impor yang ada di sekolah kita. Jadi ada dua tujuan untuk pembelajaran besok. Iya, Ustazah. Jadi untuk tujuan pembelajarannya kali ini ada dua tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan Ustazah terkait dengan supervisi yang akan saya selenggarakan ini, area pengembangan apa yang ingin Ustazah kehendaki? Baik Ustazah, karena besok itu saya kepingin membuat pembelajaran yang baru Ustazah, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Maka besok itu saya ingin dengan observasi pada bagian diferensiasinya. Ada tiga, dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah yang saya ajarkan ke anak-anak itu sudah berdiferensiasi apa belum? Karena kan masih awal juga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mohon bimbingannya besok apabila ada kesalahan. Iya, Ustazah. Insya Allah siap. Jadi area pengembangan yang panjenengan kehendaki ada tiga, yaitu di diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan Ustazah, sebagai pertanyaan yang terakhir, strategi pembelajaran apa yang akan Ustazah lakukan untuk kegiatan supervisi akademik kali ini? Baik, untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran kooperatif. Jadi anak-anak besok itu saya kelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan ada tiga analisis yang saya lakukan tentang analisis kebutuhan belajar siswa, mulai dari profil, kemudian minatnya anak-anak, profilnya, dan gaya belajarnya mereka. Jadi kelompok itu tadi heterogen, campur. Satu kelompok ada 6 orang, kemudian di situ saya campur, ada yang tingkat kemampuannya rendah, tinggi, sedang, kemudian ada yang akademik, ada yang cara belajar, gaya belajarnya kinestetik, audio, sama visual. Jadi semuanya berkolaborasi dalam kelompok. Bagaimana bisa mendiskusikan RKPD yang sudah saya siapkan dengan baik. Jadi mereka harus berkolaborasi karena kemampuannya memang berbeda. Subhanallah, sepertinya sudah dipersiapkan dengan sedemikian baik. Insya Allah. Saya sampai terharu dan semangat Ustazah terkait dengan kegiatan supervisi ini. Ustazah, sekiranya itu saja untuk kegiatan pra-observasi. Untuk selanjutnya, insya Allah di hari Jumat saya akan melakukan supervisi. Saya persiapkan berkas-berkasnya agar saya juga siap dalam mensupervisi Ustazah. Nanti saya jaga Ustazah ya. Takut saya Ustazah. Ustazah Riz, jangan sampai takut ya. Iya, Ustazah itu sempat takut jadi mau disobservasi. Kegiatan ini hanya mensupervisi untuk mengetahui perkembangan yang akan bisa dilakukan. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan untuk mengikuti, tapi kegiatan untuk melihat terkait dengan proses pembelajarannya. Insya Allah dengan rutinitas kita melakukan ini akan ada pengembangan kualitas pengajaran yang akan bisa dilakukan. Siap Ustazah Riz? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Mohon bantuannya Ustazah. Siap Ustazah. Yeah. Demikian kegiatan pra-observasi. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan supervisi di kelas yang telah kita sepakati akan dilaksanakan di hari Jumat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
istiadat. Sikap berdoa. Berdoa dimulai doa pembuka majelis. Alhamdulillah selesai berdoa. Terima kasih Mas Kevin sudah memimpin doa. Sekarang kita sudah absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Sepertinya hari ini hadir semuanya lengkap. Oke? Oke, alhamdulillah. Baik, berarti hari ini nihil semuanya masuk. Baiklah anak, seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran supaya semakin cinta dengan negara kita Indonesia, kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu nasional. Ayo semuanya silakan berdiri. Bisa lagu Garuda Pancasila kan ya? Ayo Garuda Pancasila kita mulai semuanya nyanyi suaranya dikeraskan. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Salio proklamasi. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan sangat baik. Semoga kita semakin cinta dengan negara kita Indonesia. Baiklah, hari ini kita lanjutkan kembali. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tema 5, subtema 1. Hari ini akan kita lanjutkan di tema 5, subtema yang kedua, tentang usaha di sekitarku. Jadi dulu di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang usaha atau kerja keras yang berbuah kesuksesan. Sekarang kita akan mengamati atau belajar tentang usaha-usaha apa yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, di sekitar kita. Oke? Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita Ustazah tuliskan di slide, yaitu nanti kita akan berdiskusi dan tanya jawab tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia secara
siang. Selain itu juga ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Coba, selain usaha bengkel, usaha fotokopi tadi, ada usaha apa lagi? Angkat tangan yang lain. Silakan ya Mbak. Laundry, pintar. Dekat rumahnya Mbak Suka ada usaha laundry. Iya. Yang kelompok sini ayo mana suaranya? Silakan angkat tangan. Usaha apa lagi? Yang di dekat rumahnya sampean. Silakan. Toko sembako, pintar Mbak Dila. Jadi banyak ya Nak ya usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah itu semuanya membutuhkan bahan-bahan pendukung yang ternyata tidak semuanya itu ada di negara kita. Kita bisa membelinya dari luar negeri. Nah kegiatan membeli barang dari luar negeri kita sebut impor. Kebalikannya ketika kita menjual ke luar negeri maka disebut ekspor. Supaya lebih jelas, Ustazah punya video, coba diperhatikan. Nanti video itu akan Ustazah putar, kemudian sampean nanti digunakan untuk menjawab tugas. Ya, habis ini Ustazah kasih tugas LKPD namanya. Bon, silakan semuanya lihat video berikut. Nah ya. Di sini anak-anak sampean semua sudah melihat video tadi, kira-kira sudah jelas ya apa perbedaannya ekspor dan impor. Kemudian contohnya tadi juga sudah dijelaskan melalui video. Sekarang Ustazah akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kebetulan ini kemarin sudah Ustazah bagi secara adil. Nah, setiap sudah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nanti silakan bekerja sama dengan baik untuk menjawab tugas atau LKPD yang Ustazah berikan. Ustazah bagikan dulu. Ustazah bagikan setiap kelompok satu. Oke, sudah menerima semuanya ya. Baik, di situ ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama tadi anak-anak menulis hasil dari video yang sudah ditonton. Yang kedua, nanti anak-anak membaca teks yang ada di buku. Di situ ada bacaan, kemudian sampean baca, dijawab yang soalnya ada di LKPD, soalnya ada di lembar tugasnya. Dan yang ketiga nanti ada yang keluar, jadi ke koperasi, kalau di situ saya tulis ke koperasi sama ke lab komputer untuk mencari barang-barang yang impor yang ada di sekitar kita. Jadi satu kelompok nanti sampean bagi, ada yang garap tugas 1, ada yang garap tugas 2, ada yang garap tugas 3. Oke, sampai di sini paham? Ustazah hanya memberi waktu 15 menit, jadi tidak lama. Oke, nanti silakan yang keluar ya kamu keluar, 2 orang ditunjuk. Ini salah satu kan ada 6 orang nih satu kelompok, ditunjuk 2 orang yang keluar. Yang 4 orang di dalam mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di situ. Ada pertanyaan? Paham ya? Oke, 15 menit. Kalau ada yang ditanyakan nanti boleh ke Ustazah. Oke, silakan 15 menit mulai dari sekarang.
belum. Untuk menjadi seorang wirausaha, anak-anak, dibutuhkan sikap mandiri, kerja keras, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Itu akan kita pelajari di minggu selanjutnya, di pertemuan berikutnya. Untuk tugas, silakan nanti di rumah sampean mencari gambar atau boleh berita, boleh sebuah video juga boleh, terserah sesuai dengan minatnya anak-anak sendiri-sendiri tentang contoh komoditas ekspor dan impor di Indonesia supaya